BPS, IKN dongkrak pertumbuhan ekonomi Kalimantan 5,43%. Badan Pusat Statistik, BPS, melaporkan pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan menguat 5,43%, salah satunya didorong oleh pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN. Salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan, terutama Kalimantan Timur, karena ada aktivitas konstruksi yang tumbuh 15,82%, kata PLT. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Jakarta, Senin. Selain aktivitas konstruksi, pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur juga didorong oleh pembentukan modal tetap bruto, PMTB, yang disebut juga tumbuh tinggi, imbas pembangunan berbagai infrastruktur di IKN. Berkat kedua sektor tersebut, Kalimantan Timur memberikan sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kalimantan, yaitu sebesar 3,24%. Sementara itu provinsi lainnya memberikan sumber pertumbuhan ekonomi masing-masing di bawah 1%, yakni Kalimantan Selatan 0,71%, Kalimantan Barat 0,68%, Kalimantan Tengah 0,46%, dan Kalimantan Utara 0,34%. Tiga sektor utama yang menjadi sumber pertumbuhan di Pulau Kalimantan adalah pertambangan dan penggalian, konstruksi, dan industri pengolahan. Meski menjadi salah satu pulau dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi, namun kontribusi Pulau Kalimantan terhadap produk domestik bruto, PDB, hanya sebesar 8,49%, di mana Pulau Jawa masih menjadi kontributor dominan terhadap PDB sebesar 57,05%. Kemudian, disusul oleh Sumatera yang berkontribusi 22,01% terhadap PDB dengan pertumbuhan ekonomi 4,69% pada 2023. Selanjutnya, Sulawesi berkontribusi 7,10% terhadap PDB dengan pertumbuhan ekonomi 6,37%, Bali dan Nusa Tenggara berkontribusi 2,77% terhadap PDB dengan pertumbuhan ekonomi 4,00%, serta Maluku dan Papua berkontribusi 2,58% terhadap PDB dengan pertumbuhan ekonomi 6,94%. Kalimantan Tengah proyeksikan menjadi penyangga pangan IKN. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Kalteng, memproyeksikan daerah setempat mampu menjadi penyangga pangan maupun pendukung utama untuk Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo dalam keterangan yang diterima di Palangkaraya, Selasa, mengatakan, daerah setempat berpotensi memproduksi komoditas tanaman pangan khususnya padi, jagung, dan kedelai, serta komoditas hortikultura yang meliputi pisang, jeruk, nanas, buah naga, dan lainnya. Untuk itu sejak tahun 2023, Gubernur Kalteng telah mulai membangun close house atau apartemen ayam dan membangun pabrik pengolahan pakan, jelasnya. Selain itu, di sektor perberasan, juga mulai dibangun 2 unit pabrik pengolahan, yaitu Rice to Rice dan Rice Milling Plant. Sedangkan untuk bidang hortikultura, juga dibangun greenhouse smart farming. Namun, tentunya masih banyak hal yang harus kami pelajari dan selesaikan, ujarnya. Oleh karenanya Pemprov Kalteng melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung. Kunjungan ini sebagai tindak lanjut arahan Gubernur Kalteng terkait pengembangan produksi tanaman pangan khususnya jagung dan tanaman hortikultura mulai hulu sampai hilirisasinya. Kami melaksanakan kunjungan kerja ini dengan tujuan dan maksud yang baik, yakni menimba ilmu dan pengalaman di Lampung yang kami nilai telah sukses dalam menerapkan hilirisasi pertanian, ujarnya. Gubernur Lampung Arinal Junaidi menyampaikan pihaknya membuka diri untuk menjalin kerja sama antar daerah. Lantaran menurutnya saat ini pembangunan perekonomian daerah tidak bisa lagi dilakukan sendiri-sendiri. Antar daerah harus saling berkolaborasi, membangun jaringan, sharing teknologi dan pembelajaran, berbagi pengalaman, juga bersama-sama mendorong daya saing daerah yang potensinya tentu beragam antara satu daerah dengan daerah lain, tambahnya. Dia berharap melalui kunjungan maupun pertemuan tersebut dapat dijajaki bersama bentuk-bentuk sinergi dan kolaborasi konkret dalam rangka membangun perekonomian daerah agar semakin kuat.
OIKN ungkap 60% sampah di IKN harus bisa didaur ulang. Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, mengungkapkan bahwa sekitar 60% sampah yang ada di IKN harus bisa didaur ulang atau diolah menjadi produk baru. Problem kota di mana-mana juga yang paling penting soal sampah, karena itu di IKN 60% dari sampah yang ada bisa didaur ulang, ujar Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Mirna Asnawati Safitri dalam diskusi daring di Jakarta, Senin. Sementara sisanya, lanjut Mirna, menggunakan teknologi sehingga apakah sampah di IKN tersebut bisa dikonversi menjadi energi atau diolah untuk menghasilkan produk-produk baru. Dirinya menyampaikan bahwa saat ini sedang dilakukan pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu, TPST, di IKN, sebagai salah satu cara mewujudkan agar sampah-sampah di IKN dapat didaur ulang. Kendati demikian, katanya, hal lebih penting mengenai urusan sampah ini berkaitan dengan cara berpikir dan gaya hidup individu, di mana persoalan penyelesaian sampah harus diselesaikan di sumbernya yakni pada masing-masing individu. Kalau kita bisa mengurangi sampah bagi diri kita sendiri, itu sudah sangat membantu, kata Mirna. Sebagai contoh, IKN sendiri menjalankan edukasi terkait upaya pengurangan sampah yang baik sejak dini melalui program Sekolahku Minim Sampah bagi anak-anak. Biasanya jika anak-anak sudah memiliki kesadaran maka pulang ke rumah membawa edukasi tersebut dan juga meminta orang tuanya untuk melakukan hal sama, kata Mirna. Sebagai informasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, melalui Direktorat Jenderal, Ditjen, Cipta Karya membangun infrastruktur dasar tempat pengelolaan sampah terpadu, TPST, di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur, sesuai dengan tujuan menjadi kota berkelanjutan untuk dunia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, salah satu tujuan pembangunan IKN Nusantara adalah menjadi kota berkelanjutan untuk dunia. Salah satu sektor infrastruktur dasar untuk mencapai tujuan tersebut yakni infrastruktur pengelolaan sampah. TPST sebagai infrastruktur pengelolaan sampah termasuk salah satu infrastruktur dasar yang dibangun pada tahap awal pembangunan IKN periode 2022-2024.